wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Baik. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan instrumen kita hari ini, kita berdoa dulu ya teman-teman. Semoga dengan berdoa kita bisa mengerjakannya dengan lancar. Amin. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Kalini Amsa dari mahasiswa semester 5 jurusan Bimbingan Konseling Islam di UIN Banten ya teman-teman. Oke, sebelumnya betul ini dengan BKI 5E? Betul. Oke. Nah, di sini saya berdiri di sini untuk menyebar instrumen ya, memberikan instrumen. Nah, instrumen yang akan kita lakukan hari ini adalah sosiometri. Apa sih tujuannya, teman-teman? Nah, instrumen sosiometri ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan dinamika sosial dalam suatu kelompok, misalkan kelas ini. Gitu. Caranya kita melakukan instrumen ini. Nah, kemudian stop. Apa bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke. Nah selanjutnya sebelum kita memulai, saya minta untuk teman-teman perhatikan tempat duduk ya, maupun alat tulis. Karena kita memakai kertas instrumen, berarti yang boleh ada di meja hanya kertas dan pulpen. Selain itu silakan dimasukkan kertas agar tidak mengganggu pengisian instrumen ya teman-teman. Dan jarak antara meja satu dengan yang lain jarak satu lantai. Oke? Bisa ya? Kita mulai rapikan kelasnya. Dah. Oke. Skip. Terus 1, 2, 3. Dah. Oke, kelasnya sudah rapi dan sudah tertib. Saya akan memberikan waktu 3 menit untuk teman-teman semua. Kalau misalkan ada yang mau ke toilet, buang air kecil, saya persilahkan. Waktunya 3 menit ya. Jadi sebelum mengisi instrumen, saya persilahkan teman-teman untuk ke kamar mandi. 3 menit dari sekarang. Sebelumnya ada yang mau ke toilet? Gak ada. Oke, berarti kita bisa langsung ya. Oke, Kak. Oke teman-teman, karena lembar instrumennya sudah saya titipkan ke Kosma, saya minta bantuan Kosma untuk membagikannya ke anggotanya ya. Boleh Kosma? Boleh. Siap. Jadi masing-masing sudah menerima kertas? Udah. Oke, sebelumnya silahkan melihat kertas kalian ya teman-teman. Nah, di sini kan ada nama dan NIM. Silahkan isi nama dengan nama lengkap teman-teman ya. Nama lengkap teman-teman dan NIM yang jelas. Nggak boleh terlewat satu nomor pun. Oke? Dan pengisian tanggal sesuai tanggal dilakukannya instrumen hari ini, yaitu tanggal 28 November. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat ya nomor 1. Di sini ada soal. Silahkan pilih teman yang Anda sukai dalam belajar. Ada berapa pilihan? 2 pilihan. Nah, itu teman-teman silahkan isi pilih 2 orang sebagai pilihan pertama dan kedua. Sebagai yang teman-teman pilih, siapa yang menjadi pilihan pertama dan kedua. Di dalam kelas ini aja ya teman-teman, nggak boleh di luar kelas, paham? Paham. Ya, jadi teman-teman di BKI 5E ini nggak boleh di BKI 5D, nggak boleh ya. Kemudian juga teman-teman nggak boleh mengisi nama teman-teman sendiri. Misalkan kamu namanya Talia, Talia nggak boleh mengisi nama Talia, paham Talia? Paham. Oke, gitu ya teman-teman. Kemudian ada nomor 2 juga, pilihlah teman yang enak diajak cerita. Teman-teman pilih, paham? Paham. Oke, baik. Skip. Kalau teman-teman sudah mengerti bagaimana pengisian instrumennya, saya akan memberikan waktu teman-teman untuk mengisi 30 menit. Jadi sampai 10.30 ya, karena sekarang 10.00, berarti pengisiannya sampai 10.30 atau setengah 11. Silahkan mengerjakan tanpa nengok-nengok, melihat jawabannya. Jangan ya, karena ini bersifat rahasia. Tolong dijaga kerahasiaannya. Boleh ya teman-teman? Boleh, Kak. Ya, jadi yang hanya tahu jawaban teman-teman hanya diri teman-teman sendiri. Tidak boleh teman sedekat nadi pun nggak boleh ya. Oke, saya kasih waktu dari sekarang. Apakah sudah teman-teman? Sudah. Oke. Nah, jadi karena sekarang teman-teman sudah mengerjakan, boleh tolong kumpulkan di sini dengan tertib ya. Saya sebutkan berdasarkan absen. Boleh? Boleh. Ya. Oke, teman-teman, bagaimana perasaan teman-teman setelah mengisi instrumen tadi? Senang. Oke. Semoga ya itu perasaan bagus ya teman-teman. Dijaga tolong kerahasiaannya ya. Oke, Bu. Kemudian untuk melihat hasil akan dilihat 2 minggu ke depan ya di guru BK teman-teman.
Oke, oke Kak. Ya, sekian dari saya. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, setelah kita melakukan pengadministrasian atau pengisian instrumen, lalu kita akan mengolah datanya. Nah, pertama-tama itu, dalam pengolahan data sosiometri, kita membuat daftar responden ya teman-teman. Nah teman-teman, yang pertama itu kita harus buat daftar responden yang ada di suatu kelompok itu ya, daftar responden. Kemudian kita bikin. Ini saya akan mencontohkan kita membuat tabelnya ya. Kita bikin aja kalau orangnya ini cuma 10 atau 5. 1 2 3 4 5. Oke. Kita lari ke border. Nah, sini kita ketik kode atau nama atau pemilih. Atau responden saja ya teman-teman. Responden. Nah, kita rapikan ya. Segini saja. Kemudian kelasnya sesuai kita menganalisis kelas ya mana. Misalkan kalau BK ya BK, atau mahasiswa atau SMA. Nah, yang kemudian ada jenis kelamin teman-teman. Kita tulis di sini jenis kelamin. Ini, oke. Kita perbesar lagi. Oke, kita tulis kode, misalkan kode A1, A2, A3 ya, A4 dan A5. Oke. Kemudian kelas, misalkan kelasnya kita pilih kelas mana? Misalkan kelas BKI 5E ya, BKI 5E. Karena kelasnya sama, kita inikan saja gini, teman-teman. Nah, begitu, oke. Kemudian jenis kelamin, misalkan kalau A1 laki-laki, kita tulis di sini laki-laki. Laki. Oke, sudah. Kalau di sini perempuan, misalkan perempuan. Misalkan sama-sama ya perempuan. Kita perempuan. Nah, oke. Seperti ini agar kita bagaimana? Kita lari ke sini. Ini ya. Center. Nah, oke, sudah rapi. Kemudian agar ada warna dan bagus kita pilih warna ini. Kemudian untuk ini kita bisa pilih warna bebas ya, sesuai teman-teman. Nah, ini opsional ya. Nah, begitu. Sudah. Begitu untuk cara pembuatan daftar responden. Oke, baik teman-teman. Di sini ada data responden pemilih. Nah, bagaimana membuatnya dan apa itu kode, JK, belajar dan cerita? Baik, saya akan menjelaskan secara singkat ya pembuatannya bagaimana. Oke, kita perlu di sini kita menulis kode. Di sampingnya JK. JK itu jenis kelamin ya, teman-teman. JK. Di sampingnya belajar. Data responden pemilih. Di sampingnya lagi ya, karena di sini untuk pemilihan pemilih kedua, di sini untuk pemilih satu. Nah, ini cerita. Oke, kita bold sampai sini. All border ya, teman-teman. Tidak bisa. Oke. Di bold sampai sini, teman-teman. Lalu kita ke tabel dan kita pilih all border. Nah, begini. Kita panjangkan. Ini dulu ya. Nah, kode A itu sama dengan adalah nama-nama siswa dalam kelompok tersebut. Kita tulis A1, di bawahnya A2, di bawahnya A3, dan seterusnya ya. Saya akan contohkan 3. Nah, JK ini jenis kelamin. Jadi, si A1 ini berjenis kelamin perempuan, kita tulis P di sini. Begitupun kalau A2 ini perempuan berarti P. Nah, kalau misalkan A3 ini laki-laki, berarti kita tulis laki-laki L. Nah, gitu. Nah, kemudian belajar. Kita harus melihat dulu teman-teman data yang sudah kita ambil tadi. Si kode A ini memilih kode berapa atau memilih siapa untuk dijadikan pilihan pertama. Kita lihat di sini dia memilih A10. Berarti kita tulis A10 di pilihan pertama dan A8 di pilihan kedua. Oke, nah cerita. Si A1 ini memilih A10 sebagai paling nyaman diajak curhat. Nah, yang pilihan keduanya adalah A6. Nah, oke, sudah ya. Ini tidak ikut ke border, kita border dulu. Border lagi. Kita border ya. All border, teman-teman kita pilih yang all border. Nah, begitu ya. Ini A6. Kita lihat di datanya, kemudian
A2 memilih A11. Kita tulis di sini. Kemudian ada A26. Kemudian kita tulis ya sesuai data yang kita dapatkan. A35. Bawahnya si A3 ini, orang A3 ini memilih A11 sebagai pilihan pertama dan A26 sebagai pilihan kedua. Kemudian dalam cerita dia memilih A14 dan A25 sebagai pilihan kedua. Oke. Begitu ya. Nah, ini seterusnya teman-teman. Seterusnya juga begitu. Kita rapikan dulu ininya. Iya, taruh Beb. Kita warnakan di sini ya. Nah, kita bisa bebas milih warna apa aja yang teman-teman suka. Kemudian Oke. Kemudian kita gabungkan sel di sini ya. Biar rapi. Gabungkan sel di sini teman-teman. Nah, jadi tengah-tengahkan menjadi bagus. Nah, kemudian sini juga. Oke, untuk kode kita pilih warna apa ya? Misalkan kita pilih warna. Nah, begitupun seterusnya teman-teman. Oke. Step selanjutnya adalah kita membuat tabel tabulasi. Tabulasi apa? Tabulasi arah pilihan teman yang mudah diajak kelompok belajar. BKI 5E. Nah, kita tulis nomor 1 sampai misalkan kalau jumlah orangnya 38 kita tulis sampai 1 sampai 38. Nah, kemudian ada pemilih. Pemilih itu ke bawah ya, A38, A37, A36, A35 dan sampai ke bawah. Nah, kalau ke sampingnya itu adalah yang dipilih ya, teman-teman. Kemudian di sini ada JK. JK itu jenis kelamin. Nah, ini diisi sesuai dengan jenis kelaminnya. Kalau begitu. Kalau misalkan A38 itu cewek, berarti ya tulis P. Begitu ya. Nah, ini yang ke bawah ini pemilih. Begitu ya, teman-teman. Nah, kemudian ada. Nah, ke samping itu pemilih yang dipilihnya. Begitu, kayak selanjutnya A38, A37, A36, A35, A34, A33 dan seterusnya ini adalah orang yang dipilihnya. Begitu, orang yang dipilih si pemilih tadi yang ke bawah. Begitu ya. Nah, yang hitam-hitam ini teman-teman adalah blok bahwa si nomor tersebut tidak boleh memilih dirinya sendiri. Kalau teman-teman perhatikan ini sejajar ya dengan nomor pemilih dan dipilih. Jadi nomor A38 tidak boleh memilih dirinya sendiri begitu. Nah, kemudian nomor 1 kode A38 memilih A14 di pilihan pertama dan di pilihan kedua dia memilih kode A7 ya, teman-teman. Nah, kita berlari ke A7. Selanjutnya kode A37 dia memilih kode A2 di ujung sana untuk dijadikan pilihan pertama. Nah, kita tulis angka 1 karena dia dipilihnya jadi nomor urut pertama. Nah, dia kemudian memilih A4 sebagai pilihan kedua, kita tulis gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya A36 memilih tunggu sebentar ya. Memilih A16 sebagai pilihan pertama dan A19 sebagai pilihan kedua. Kita tulis angka 2 karena dia pilihan kedua. Kemudian selanjutnya dia memilih angka 2 A20 sebagai pilihan pertama dan A8 sebagai pilihan kedua. Kemudian
Nomor kode selanjutnya A34 memilih A3 sebagai pilihan pertama dan yang pilihan keduanya dia memilih A11 untuk dijadikan pilihan kedua. Kemudian A33 memilih A3 sebagai pilihan pertama dan A6 sebagai pilihan kedua. Begitu. Nah, nanti seterusnya juga begitu ya teman-teman. Ya, nanti semuanya harus diisi seperti itu. Nah, gampang lah. Oke teman-teman, tadi kita cepetin ya biar videonya tidak terlalu lama. Ini kita sudah isi semua seperti yang tadi. Kemudian ada di bawah sini ada kita tulis judul jumlah ya teman-teman. Nah, kita di jumlah ini kode A38 dipilih oleh 3 orang. 1, 2, 3. Mau baik di pilihan pertama atau kedua kita tulis karena jumlah yang memilih dia ada 3. Begitupun selanjutnya kalau misalkan emang kosong ya kosongin aja, nggak usah ditulis ya. Begitu. Nah, berarti A36 berapa nih yang milih A36? Kosong juga. Kemudian selanjutnya A35 itu yang memilih ada 2. Jadi tulis 2 ya. Nah, tuh kan 1, 2 di atasnya. Betul. Kemudian selanjutnya A34 dipilih oleh, kosongkan saja kalau misalkan kosong, kalau misalkan emang tidak ada yang memilih, begitu ya teman-teman. Nah, begitupun seterusnya. Video ini akan saya percepat ya teman-teman. Teman-teman, di sini ada pilihan 1. Misalkan kayak A38 itu yang memilih dia sebagai pilihan pertama ada berapa? Nanti kita tulis kalau misalkan A38 mendapatkan, nah jadi dia yang jadi pilihan pertama cuma 1, ya berarti tulis 1. Jadi si A38 ini yang memilih si A38 menjadi pilihan pertama cuma 1 orang, kita tulis 1. Dan pilihan kedua 2 orang, kita tulis 2. Begitu. Nanti kita tulis nih 2. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, ini kosong. Jadi kosongkan saja ya. Nah, kemudian ada A35. Dia pilihan pertamanya tidak, dia dipilih hanya dijadikan pilihan kedua saja, kita tulis berarti 2. Oke, selanjutnya kita isi di kolom skor. Selanjutnya kita isi kolom skor di sini di pilihan pertama. Nah, pilihan pertama itu mempunyai skor sebesar 2, teman-teman. Dan pilihan kedua memiliki skor 1. Jadi kebalik ya, teman-teman. Nah, nanti jadi kalau misalkan A38 ini di pilihan pertama ada 1 orang yang memilih dan itu skornya 2. Tambah di pilihan kedua ada 2 orang yang memilih dia, maka skornya 2. Nah, jadi jumlahnya 4. Begitu teman-teman, dan lakukan seterusnya ya. Oke teman-teman, setelah kita mengisi jumlahnya, jumlah pemilih 1, pemilih 2 dan skor, kemudian kita warnain ya. Sebenarnya ini opsional, tapi yang kalah lebih baiknya untuk penanda di blok warna seperti ini. Gitu. Begitupun dengan di sininya nih. Ini untuk penanda ya teman-teman. Dan juga jangan lupa di blok dan dijadikan tabel semuanya seperti ini. Biar rapi. Oke, sekarang kita menghitung ya teman-teman. Di indeks pemilihan ini ada status pemilihan, status
penolakan dan status pemilihan dan penolakan nanti. Nah, contohnya A1, misalkan status pemilihannya dia yang memilih 5 orang. Jadi kita tulis 5 dibagi atau kita tulis di sini 5 per atau dibagi 38 karena dikurangi 1 dia sendiri karena dia tidak memilih. Jadi kita tulis 37 dikurangi 1 jadi 37 sama dengan 0,13. Nah, kemudian status penolakan adalah si A1 ini ada berapa orang yang nolak gitu. Nah, A1 ada 2 orang yang nolak per 37 dibagi 37 sama dengan 0,05 begitu. Ya, ini salah ya. Maaf, nanti saya tulis ulang. 2 per 37 sama dengan 0,05 begitu. Nah, kemudian ada status pemilihan dan penolakan. Gimana teman-teman? Jadi, status pemilih yang milih dia dikurangi yang nolak dia. Yang nolak si kode A1 ini begitu. 5 diambil 2 jadi sama dengan 3, ya kan? Jadi pemilih, jadi kita tulis 3 karena 5 diambil 2 per 37 dibagi 37 sama dengan 0,08. Jadi begitu ya teman-teman untuk status pemilihan dan penolakan. Begitu rumusnya. Rumus indeks seperti itu. Oke? Semoga paham ya. Nah, kemudian ada juga semuanya juga sama ngitungnya. Ini dilihat dari tabel tabulasi jumlahnya ya teman-teman. Nah, ini saya sudah menghitung semua. Bisa teman-teman lihat tuh, udah lengkap semua. Begitu. Nah, hasil yang suka ini atau yang ditolak ini bisa kita lihat di tabel tabulasi tadi ya teman-teman. Jadi ini kenapa ada yang min? Karena si penolak lebih banyak daripada si pemilih noh. Dia dilihat kan si A1 ini yang milih 0, yang nolaknya 24. Jadi hasilnya min. Gitu, semakin banyak penolak dibandingkan pemilih, maka hasilnya akan min. Begitu. Saya contohkan lagi satu yang min, coba kita cari ya yang min. Nah, ini 0,86. Kenapa 0, karena dia kan hampir mendekati angka 1 ya. Jadi gede banget ini itu berat yang beda dengan rumus pemilihan teman-teman seperti ini dia yang sukanya 14. Nah, semakin banyak dia yang memilih maka hampir mendekati angka 1, 0,37. Gede kan 0,37? Gitu. Nah, coba dibandingkan 0,16 sama 0,37 gedean mana? 0,37 kan karena dia A2 sama 3 ini yang paling banyak dipilih adalah A3 ini. Jadi hasilnya 0,37 begitu. Jadi kalau banyak yang memilih itu dia mau mendekati angka 1. Nah, kalau misalkan dia yang banyak yang nolak, jadi semakin besar ke min gitu tuh. Min 1 berarti itu banyak banget yang nolak gitu teman-teman. Sudah selesai ya teman-teman, saya sudah berhitung semuanya. Nah, kenapa di sini ada kotak dan lingkaran? Agar si yang pengamat atau pelihat ya penanda. Kotak itu menunjukkan perempuan, lingkaran menunjukkan laki-laki, panah merah. Ini mau pakai panah apa? Yang kita suka. Pemilih 1 misalkan. Ya, pemilih 1. Iya. Pilihan 1. Maaf. Pilihan 1. Pilihan 2. Nah, ini yang warna kuning berarti jadi pilihan ke-2 ya, ditulis di sini, diketik, oke. Sudah selesai, mari kita buat histogram. Kita
Aduh, kita lari ke insert dan klik shapes. Di sini nanti banyak pilihannya. Teman-teman mau buat yang mana? Ya kan, gitu kan? Kalau kita pakai yang kotak ini. Mana nggak ada dia? Oh ya, ini ya. Di tengah-tengah saja kita coba. Nah, misalkan nomor 1. Contoh ya. Kode A. Nah, jadi nggak diadain A soalnya nggak muat. Kalau nggak muat kayak gini, dia nggak ada. Misalkan kode nomor 1 ya. Ini menunjukkan bahwa si kotak itu perempuan atau laki-laki? Laki-laki, perempuan. Baris. Kemudian lagi kita mana ya? Kita bikin misalkan nomor 2. Sini. Berarti kalau kopi banyak. Nah, misalkan 2 ini enggak ada cowok. Nah, dah. Kita panahnya, buat panahnya lari ke sini lagi. Di sini ada, kita pilih yang panah ini ya. Lalu kemudian kita nah, ini kita pilih warna yang berbeda dan yang terang ya, teman-teman. Kuning merah ya, merah. Nah, misalkan ini. Jadi, satu ya. Kita bikin yang merah aja dulu. Bebas. Misalkan 1 memilih 2. Nah, begini. Nah, seperti itu. Coba kita pilih panah yang warna kuning lagi ya. Untuk pilihan kedua. Bulat. Oh, bulat. Bulat. Kuning ya. Nah, ini dia. Tapi ini yang kuning. Ini dia. Misalkan, nah 1 ini memilih. Coba kita ini aja. Memilih nomor 3 sebagai pilihan ke. Kita tulis dulu 3 di sini. Ini maaf ya. 1 memilih 3 sebagai pilihan kedua karena panah kuning menunjukkan pilihan kedua, teman-teman. Ya, udah. Kalau bulat, oh ya. Kita bikin yang bulat. Ini udah tadi di belah sini. Ini kalau bulat sini. Ini kalau bulat, misalkan bulat itu cowok kan yang tadi. Nah, kita lari ke sini. Lari. Misalkan ya, teman-teman. Misalkan ini nomor 5. Kode A ini cowok, nomornya nomor 5. Nomor 5 ini cowok. Misalkan 2 memilih 3 sebagai pilihan ke 1 misalkan. Berarti cewek nomor 2 ini memilih sebagai pilihan pertama begitu. Nah, semakin banyak panah yang tertuju pada angka kode tersebut, maka berarti dia tandanya paling populer seperti nomor 3 ini. Gitu. Kemudian kita bisa lihat angka 21 dan angka kode 19 ini. Ini menunjukkan mereka berdua saling memilih. Nah, ini konfigurasi yang paling terkuat, teman-teman. Karena 2 orang ini saling memilih. Begitu. Ini, oh iya, jenis sosiogram ini adalah sosiogram bebas. Karena kita membuatnya manual. Gitu. Teman-teman, selanjutnya ada panah berwarna kuning. Panah berwarna kuning adalah pilihan kedua. Misalkan, nomor 36 memilih nomor 19 sebagai pilihan kedua. Contoh lagi, ini ya, nomor 34, kode 34 memilih A11 sebagai pemilih kedua, begitu. Kalau misalkan panah nomor warna merah ini adalah pilihan pertama. 36 memilih 16 sebagai pilihan pertama dan memilih pilihan kedua panah yang berwarna kuning nomor 19, begitu teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita tadi membuat sosiogram bebas yang dipilih dalam kelompok belajar, kemudian kita simpulkan ya teman-teman, seperti di bawah ini. Jadi siapa saja di sosiogram ini yang terisolir, seperti kayak nomor 36 tidak ada yang memilih, 12 tidak memilih. Nah, kemudian kita di sini kita harus membuat keterangan ya untuk di action plan. Nah, yang pertama itu ada mahasiswa yang tidak dipilih atau terisolir, teman-teman. Dia ini mahasiswa yang ini tidak dipilih sama sekali oleh teman kelasnya. Yaitu ada kode A1, A12, A15, A16, A18, A22, A24, A25, A32, A33, A34, A36 dan A37. Nah, oh ya, mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa ini pakai A? Kenapa pakai nomor bukan nama? Karena waktu itu saya sosiometri ini mengolah data teman sekelas saya yang akan saya presentasikan. Karena untuk menjaga kerahasiaan agar tidak ada juga permusuhan gitu tuh. Jadi kita menggunakan kode supaya apa? Supaya tidak tahu gitu ya siapa yang memilih siapa yang menolak siapa gitu. Takutnya ada pertikaian setelah itu. Gitu. Selain itu juga bimbingan dan konseling Islam sangat-sangat menerapkan asas kerahasiaan. Nah, yang terisolir ini ada 13 orang teman-teman. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dianggap tidak disukai sebagai teman belajar. Gitu ya. Nah, yang kedua ada mahasiswa yang dianggap terisolir teman-teman. Ada A4, A16, A7, A9, A6, A21, A22, A23, A28, A29, A31 dan A35. Menunjukkan apa teman-teman? Menunjukkan bahwa orang-orang ini diambang terisolir
tidak banyak dipilih atau disukai sebagai teman belajar. Biasa, nah yang diambang terisolir ini hanya dipilih oleh 1 sampai 2 orang saja. Begitu. Makanya kita namai diambang terisolir. Nah, kemudian nomor 3 ada mahasiswa yang diambang favorit. Diambang favorit. Ada 10 orang ya teman-teman. Ada A5, A8, A10, A11, A12, A13, A14, A20, A30, dan A38. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa nomor-nomor tersebut atau kode tersebut dianggap disukai dan dipandang kompeten sebagai teman belajar. Begitu. Nah, dia tuh udah disukai nih yang diambang favorit, tapi tidak sebanyak atau terfavorit 4 orang di bawahnya ini. Yang terfavorit, sangat terfavorit. Menunjuk begitu ya teman-teman. Nah, kemudian iya baik. Nah, diambang favorit itu mungkin yang memilih di rentang 2 sampai 5 orang yang memilih. Begitu. Sedangkan mahasiswa yang paling terfavorit ini paling banyak disukai sebagai teman belajar di kelas, yaitu A3, A19, A26, A27. Nah, menunjukkan apa? Bahwa nomor tersebut dianggap paling populer dan dipercaya dalam belajar. Jadi dia tuh banyak yang memilih dia sebagai untuk pengen diajak jadi kelompok belajar. Jadi kalau misalkan ada MK yang berkelompok, nah orang-orang terpopuler ini banyak disukai atau banyak yang pengen si 4 orang ini jadi teman kelompok dia begitu. Mungkin karena dia yang aktif atau membimbing teman-teman yang tidak tahu begitu. Nah, oke. Nah, setelah kita administrasi ya, seperti yang saya lakukan di awal tadi, kemudian mengolah data sosiometri dan sudah tahu hasilnya, kayak siswa terisolasi ini ada berapa orang. Terus siswa diambang terisolasi ada berapa orang, siswa terfavoritnya sudah diketahui ada berapa orang, dan diambang favoritnya sudah diketahui. Kemudian kita memberikan layanan yang cocok untuk keempat golongan tersebut ya teman-teman. Makanya di sini ada rencana kegiatan action plan bimbingan dan konseling BKI 5E tahun ajaran 2025. Kalau misalkan kata guru saya Pak Yogi, kita itu harus bisa memberikan obat yang cocok gitu. Kalau kata dokter mah kita tahu penyakit klien, kita juga harus tahu obat yang cocok yang manjur buat si pasien ini gitu. Nah, action plan ini jadi layanan apa nih yang akan kita berikan terhadap 4 golongan orang tersebut? Buat yang terisolasi, yang terfavorit, diambang terisolasi, atau diambang favorit. Begitu, teman-teman. Yang pertama itu ada tabel untuk mahasiswa yang terisolir yang 13 orang tadi, yang tidak ada yang memilih dia. Saya akan memberikan layanan konseling kelompok ya. Bidang layanannya apa? Bidang layanan pribadi. Ya, untuk masalah pribadi dia. Tujuan layanannya itu menjadikan peserta didik atau konseli mahasiswa yang terisolir ini memiliki rasa tanggung jawab dan mampu bersikap asertif. Materinya yang akan saya gunakan dalam konseling kelompok adalah membangun rasa tanggung jawab, sadar diri, dan pribadi asertif. Bisa saja ya teman-teman, orang yang terisolir ini kayak masa bodoh gitu loh terhadap tugas kelompok. Dia tidak aktif, dia masa bodoh, dia tidak aktif di grup, dia tidak ikut nimbrung dalam proses kerja kelompok dia gitu. Bisa jadi dia tidak mempunyai rasa tanggung jawab dan kurang sadar dirinya. Terus belum menjadi pribadi yang asertif, giat gitu. Nah, metode yang akan saya pakai adalah role playing. Medianya aksesoris, ATK, dan lembar naskah drama karena kita pakai role playing atau bermain peran gitu. Evaluasinya adalah Laijapan teman-teman. Itu di sini ada layanan bimbingan kelompok ya. Saya akan memberikan layanan bimbingan kelompok. Kita tulis di strategi layanan. Nah, tujuannya untuk apa? Peserta didik yang diambang terisolasi mampu meningkatkan semangat belajar. Nah, karena untuk meningkatkan semangat belajar, maka bidang layanan yang dipilih adalah bidang belajar. Nah, kemudian kelasnya tentu kita akan memilih kelas 5E yang 12 orang itu yang diambang terisolasi begitu. Nah, materi yang akan disampaikan pada bimbingan kelompok nanti adalah belajar bukan beban, membangun motivasi dalam diri. Metodenya itu diskusi kelompok, diskusi gitu. Nah, medianya kita menyediakan kartu afirmasi, kemudian ada pulpen untuk mencatat. Nah, evaluasinya Laijapan teman-teman. Nah, yang ketiga ada yang untuk orang yang diambang favorit. Jadi dia dipilih oleh 2 sampai 5 orang. Diambang favorit ini ada 10 orang ya teman-teman dalam BKI 5E. Strategi layanan, saya akan memberikan layanan bimbingan kelompok dengan tujuannya layanan tersebut peserta didik yang diambang favorit ini mampu mengembangkan sikap altruistik dan tanggung jawab sosial dalam kelompok sebaya teman-teman. Nah, bidang layanannya karena bertanggung sosial, maka saya akan memberikan bidang layanan sosial. Kemudian ada materi yang yang cocok untuk bimbingan kelompok, dan tujuannya adalah menjadi pemimpin positif, pengaruh social proof, etika pergaulan, menghindari bullying dan dominasi. Kemudian metodenya ada diskusi dan permainan role playing, permainan peran atau role playing. Medianya ada lembar kasus dilema sosial yang kita sebut skrip ya, dan papan tulis. Evaluasinya Laijapan. Kemudian untuk orang yang terfavorit ada 4 orang, saya akan memberikan layanan penguasaan konten teman-teman. Teman-teman bisa isi di strategi layanan penguasaan konten yang cocok. Kalau misalkan teman-teman ya harus mampu menganalisis ya layanan apa yang cocok diberikan, materinya apa begitu. Tujuannya agar peserta didik yang terfavorit ini mampu mengembangkan dan memelihara kemampuan belajar dirinya.
Karena untuk mengembangkan dan memelihara kemampuan belajar, saya memberikan bidang layanan belajar ya. Terus materinya itu adalah strategi efektif mengelola materi pelajaran yang kompleks. Metodenya itu untuk dijadikan tutor sebaya, memimpin sesi belajar bersama anggota kelas. Nah, medianya di sini nanti ada papan tulis, buku dan pulpen dan perlengkapan lainnya. Evaluasinya Lejapen. Kenapa menjadi tutor sebaya? Karena agar si yang terfavorit ini mampu memelihara kemampuan belajar mereka dan bisa mengembangkan lebih baik lagi gitu ya. Kemudian ada bidang yang terakhir. Yang terakhir itu saya akan memberikan strategi layanan konsultasi. Nah, sasarannya itu di sini saya akan berkolaborasi dengan wali kelas dan guru mata pelajaran atau mata kuliahnya. Tujuannya apa? Agar wali kelas dan guru mata kuliah atau guru mapel mampu memahami peta sosial BKI 5E ini dan menerapkan strategi yang cocok dalam pembelajarannya begitu di kelas ya. Nah, materinya itu diskusi kolaboratif dan problem solving. Nah, bagaimana caranya agar kita itu dapat mengatasi masalah-masalah yang ada di BKI 5E dalam belajar ini? Seperti contohnya tadi, bagaimana mengkoordinir siswa yang terfavorit dan sampai yang terisolasi agar mampu belajar dengan baik. Bisa didistribusikan gitu loh, pembagian kelompok yang merata, begitu. Nah, evaluasinya adalah Lejapen. Kemudian ada program semesteran bimbingan dan konseling, teman-teman. Nah, ini program dalam satu semester itu yang akan kita jalankan. Nah, kalau tadi tahunan, nah sekarang semester. Bisa kita lihat ya teman-teman tabelnya. Bisa teman-teman perhatikan. Di sini ada nomor, jenis kegiatan layanan atau strategi layanan. Terus bidang layanannya apa? Pribadi, sosial, belajar atau karir. Nah, fungsi bimbingan dan konselingnya itu apa? Teman-teman masih ingat kan fungsi bimbingan dan konseling itu ada berapa? Nanti kita cocokkan lah itu begitu. Nah, tujuannya apa? Waktunya kita yang akan kita berikan dalam layanan itu berapa menit? Misalkan kalau 1 jam ya 1 jam, ditulis 1 kali 60 menit. Sasarannya BKI 5E gitu kalau saya ya. Oke, kita langsung saja pada layanan bimbingan dan konseling. Teman-teman tahu kan saya memakai layanan pengawasan konten. Nah, di sini ada layanan pengawasan konten. Kalau misalkan teman-teman ada layanan tersebut, nah, maka checklist di sini atau X di sini di bidang layanannya. Karena saya pakai layanan belajar, jadi saya X di sini di bidang layanan belajar. Fungsinya untuk apa? Fungsi pengembangan. Karena untuk mengembangkan potensi anak yang terfavorit itu menjadi lebih baik dan memelihara agar tetap lebih baik gitu, agar tidak menurun ya keefektifan dia dalam belajar kayak gitu. Nah, tujuannya membantu mahasiswa BKI 5E mengembangkan kemampuan belajar dan menguasai konten atau mata pelajaran serta mempraktikannya dengan baik melalui peran sebagai tutor sebaya begitu. Waktu yang saya berikan adalah 1,60 menit yaitu 1 jam BKI 5E yang terfavorit. Nah, kalau misalkan emang di layanan teman-teman ada layanan konseling individual, sok silahkan mangga dicontreng sesuai dengan bidang layanannya. Kalau misalkan pribadi ya contrengnya di pribadi begitu ya teman-teman. Nah, kemudian ada layanan bimbingan kelompok. Di sini ada 2. Yang pertama itu di bidang sosial agar si anak ini mampu mengembangkan sikap yang baik dan tanggung jawab sosial dalam kelompok sebaya serta mampu menunjukkan 3 perilaku kepemimpinan positif. Ini untuk yang diambang diambang terfavorit ya. Pencegahan agar dia tidak bersikap semena-mena gitu, dan juga pengembangan agar dia mampu menjadi seperti yang teman-teman yang terfavorit itu. Begitu. Kemudian ada layanan konseling kelompok. Konseling kelompok saya memakai bidang pribadi, jadi contohnya di sini untuk fungsinya pengentasan dan pemahaman teman-teman. Peserta didik yang terisolir memiliki rasa tanggung jawab dan mampu bersikap asertif. Jadi agar mengentaskan ketidakpedulian dia itu terhadap tugas kelompok, dan juga fungsi pemahaman bahwa kesadaran diri dan tanggung jawab begitu. Nah, layanan konsultasi ini di bidang sosial, fungsinya pemahaman untuk guru dan wali kelas agar mampu memahami peta sosial kelas BKI 5E dan menerapkan strategi pembentukan kelompok yang lebih baik, inklusif dan merata. Waktunya juga sama, kita akan waktunya cukup 1 jam dan sasarannya guru tersebut dan untuk BKI. Selanjutnya teman-teman, setelah kita merencanakan program semesteran tahunan dan sudah memiliki action plan, saatnya kita membuat pelaksanaan RPL, rencana pelaksanaan layanan. Nah, ini rencana pelaksanaan layanan ini seperti kayak apa ya, plan gitu ya, plan buat kayak rondon lah ya, rondon yang akan dilakukan pada konseling tersebut. Jadi setiap layanan seharusnya memiliki rencana pelaksanaan layanan sendiri-sendiri begitu. Jadi saya buat, karena layanan ini 5, jadi saya membuat 5 RPL. Nah, yang pertama adalah layanan RPL konseling kelompok teman-teman. Di sini teman-teman bisa nanti isi dengan sekolah atau instansi yang teman-teman pakai olah data gitu ya. Kemudian nah ada nama di sini, ada nama yang terisolir 13 orang tadi. Nah, ini kodenya ya. Kenapa pakai kode? Karena sudah saya jelaskan bahwa saya meneliti atau mengolah data anggota kelompok kelas saya yang mana saya akan mempresentasikan di depan mereka. Jadi saya memakai kode agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pertikaian atau kecemburuan sosial begitu. Karena bimbingan konseling ini sangat menjunjung asas kerahasiaan seperti yang teman-teman ketahui. Nah, tanggal pelaksanaannya itu Kamis November 2026. Ya, 2025. Karena saya membuatnya jauh hari. Pertemuan ke-1, waktunya 1 jam, tempatnya di ruang konseling ruang BK. Topik permasalahannya, kurangnya kesadaran diri peserta didik dalam tanggung jawab. Nah, untuk mengubah perilaku menghindar si yang terisolir ini dan membangun keberanian mengambil tanggung jawab pribadi. Media yang diperlukan adalah alat tulis, lembar naskah drama, karena kita memakai role playing. Nah, kemudian di sini ada tanda tangan guru BK atau konselor dan keterangan dokumen ini bersifat rahasia, jadi tidak akan bocor kepada orang-orang yang tidak terlibat gitu ya. Dan juga rahasia kepada pesertanya gitu. Nah,
Kemudian RPL selanjutnya adalah bimbingan klasikal, yaitu penguasaan konten untuk siswa yang terfavorit 4 orang tadi. Topiknya itu strategi. Nah, topiknya kita dapat dari mana? Kita dapat dari action plan, ya. Kita bisa lihat di action plan gitu. Jadi action plan itu data gitu. Tujuannya juga dari action plan. Kita bisa lihat dari situ ya. Nah, di sini sudah jelas. Nah, media alat papan tulis, pulpen lembar kerja tutor dan proyektor. Ada tahap awal, ada tahap inti, ada simulasi, ada tahap penutup. Di tahap penutup ada refleksi generalisasi, dan tindak lanjut. Guru BK memberikan penguatan, menguji kesiapan tutor, dan menerapkan jadwal implementasi tutorial di kelas, misalnya saat jam pelajaran tertentu. Nah, peserta didik menerima jadwal dan berterima kasih begitu. Evaluasinya tadi ada 2 juga. Terima kasih kepada penonton, dan terutama untuk kedua orang tua saya, keluarga, para dosen, dan teman-teman yang selalu mendampingi saya. Percayalah, tanpa kalian saya tidak bisa berdiri tegap sampai sekarang ini, teman-teman. Terima kasih sudah selalu mendukung saya dan berada di belakang saya untuk mensupport saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.